Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi Shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Dari depan saya katakan, walaupun tertutup masker, tapi saya melihat ada keceriaan dari mata. Amin. Dari hati ada. Haleluya, puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita sama-sama kita memuji Tuhan, kita mau naikkan syukur untuk Tuhan. Sebelum kita mulai, kita mau tutup mata, kita mau berdoa. Puji namamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Kami ada di tempat ini karena kasih-Mu. Kami ada di tempat ini karena anugerah-Mu Tuhan. Dan kami percaya Engkau ada di tempat ini. Dan kami undang Roh Kudus hadir di tempat ini, menaungi setiap kami. Kami datang dengan masalah, kami datang dengan beban berat, tapi kami percaya kami punya pengharapan, yaitu Yesus Kristus yang adalah juru selamat kami yang hidup. Kami percaya, kami amini Tuhan. Terima kasih, Kau Allah yang setia, Kau yang termulia Tuhan. Kami mau menyembah-Mu pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara yang di tempat ini, sama-sama kita menaikkan ucapan syukur untuk Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Haleluya. Terpuji namamu Tuhan. Haleluya. Mari naikkan suara kita dengan hati yang penuh ucapan syukur. Kami bersyukur ya Allah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ucap syukur, kami bersyukur. Kami naikkan pujian ini Tuhan dari hati kami yang terdalam untuk-Mu Tuhan. Haleluya. Kau Allah yang setia, Kau Allah Bapa yang mulia. Sama-sama kita katakan, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, Bapa yang mulia. Kasih-Mu besar, Kasih-Mu besar. Haleluya. Tuhan, Kau pulihkan hidupku.
bangkit dari Bapak Ibu Saudara. Katakan, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur. Lebih lagi katakan, dengan apa segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya, selamanya. Dengan segenap hati kita mau katakan, dengan apa kami balas, dengan apa kami balas segala kebaikan. Yes, Tuhan. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Kami bersyukur, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Terpuji Kau Tuhan, terpuji Kau Yesus, hanya Kau disembah, Kau ditinggikan ya Allah. Segala puji dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di ruangan ini kami mau katakan Kau baik, Kau Allah yang setia, Kau yang termulia. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Beri sorak-sorai untuk Tuhan. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Siapa yang merasa bersyukur pagi hari ini atau selama hidup kita selalu rasakan bersyukur? Kita belajar sama-sama ya untuk mengucap syukur setiap apapun yang kita hadapi. Amin. Haleluya. Sama-sama kita tepuk tangan untuk Tuhan. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya
sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah, Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. sekali lagi ya, kita mau naikkan pujian ini ya. Amin. Haleluya. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. soraklah. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Kali ini yang pria, katakan soraklah haleluya. Yang pria. Gantian yang wanita, katakan soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Sekali lagi ya. Haleluya. Sama-sama kita katakan soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Oh soraklah. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Beri goyang bagian lagi kita. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang setia, Kau ya Bapa yang mulia. Tiada Allah yang seperti Engkau Tuhan di bumi. Tidak ada Allah yang seperti Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Dan kami percaya waktu Tuhan adalah waktu yang tepat. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik untuk kami. Kau memberikan kami kesempatan untuk kami bisa introspeksi diri, untuk kami bisa bercermin sebagaimana besar kasih kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih atas waktu yang Kau berikan bagi kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Haleluya. Kami percaya waktumu yang terbaik. Haleluya. Kau yang izinkan terjadi. Kau yang terbaik Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami
Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sama-sama katakan waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Jemaat saja katakan, bila kau Izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk sama-sama kita bangkit berdiri dan sama katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.
percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Biarlah pujian ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kami Tuhan. Dalam kelemahan kami Tuhan. Dalam ketidakberdayaan kami Tuhan, kami imani Tuhan waktu Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kami. Dan kami yakin percaya Tuhan waktu-Mu indah dalam kehidupan kami. Sebab Engkau memiliki rancangan yang terbaik dalam kehidupan kami. Dan kami akan terima itu Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, biar segala pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum, berkenan dan menyenangkan hati Tuhan saja. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Bapak, untuk fokus kehidupan hamba-Mu, untuk fokus kehidupan kami semua yang ada pada pagi hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan, suatu kemurahan yang Tuhan beri dalam kehidupan ketika kita masih ada sebagaimana kita ada pada hari ini. Pada pagi hari ini firman Tuhan saya kasih judul adalah doa yang mengubah keadaan. Mungkin akhir-akhir ini beberapa di antara kita atau kita sendiri sedang merasakan bahwa kehidupan kita sedang dalam keadaan beban yang berat atau kehidupan yang masih dalam bergumul dan sangat-sangat sulit untuk kita percaya ini kapan waktu Tuhan yang akan terjadi dalam kehidupan kita, seperti dari pujian yang kita naikkan pada hari ini. Namun Tuhan mengajarkan dalam kehidupan kita supaya kita tetap bertekun di dalam doa-doa kita, Bapak Ibu sekalian. Sebagaimana kita telah sama-sama belajar melalui kehidupan seorang wanita yang bernama Hana. Seorang wanita yang bernama Hana benar-benar mempunyai suatu persoalan yang sangat-sangat berat. Yang pertama adalah permasalahan yang dari dirinya sendiri. Seperti Bapak Ibu ketahui bahwa dalam 1 Samuel 1 ayat 5 dikatakan bahwa karena Tuhan telah menutup kandungan Hana. Ini merupakan suatu persoalan yang datang dari kehidupan Hana sendiri. Itu yang pertama. Dan yang kedua, permasalahan itu datang dari lingkungan sekitar atau dari lingkungan dalam Hana atau keluarga Hana, Bapak Ibu sekalian. Di 1 Samuel pasal 1 ayat 4 kita bisa lihat bahwa di situ ada perbedaan-perbedaan yang didapat dari Hana dengan Penina. Bagaimana Hana cuma mendapat satu bagian, sedangkan Penina mendapatkan bagiannya dan juga bagian anak-anaknya. Dan hari itu juga Hana merasa bahwa dia merasa ada suatu perbedaan dari lingkungan keluarga. Hana merasakan seperti itu. Dan bukan itu saja, Penina juga mengatakan kata-kata yang sangat-sangat menyakiti hati Hana. Itu dari lingkungan keluarga atau lingkaran dalam. Dan dari yang ketiga, tekanan yang dihadapi Hana dari luar, lingkaran luar, seperti itu. Tadi yang pertama adalah dari pribadi, yang kedua dari lingkaran dalam, dari keluarga, dan yang ketiga, kita bisa lihat dari kisah Hana di sini, bahwa ternyata dari lingkaran luar atau dari sekitar atau keadaan pada zaman itu, Hana juga mengalami namanya tekanan, Bapak Ibu sekalian. Dalam Hakim-Hakim 1, Hakim-Hakim 21 ayat 25, firman Tuhan dengan jelas dikatakan seperti itu. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel, setiap orang berbuat yang benar menurut pandangannya sendiri. Jadi di saat itu, di masa itu adalah bukanlah masa yang menyenangkan buat kehidupan seorang Hana. 1 Samuel 21 ayat 25 kita bisa baca di situ. Jadi pada zaman itu benar-benar zaman yang sangat-sangat sulit buat kehidupan Hana untuk dia bertekun di dalam doa. Sehingga kita bisa melihat bahwa orang-orang pada zaman itu berbuat menurut apa yang dianggap baik. Dan kita bisa bilang bahwa pada zaman itu makanya Nabi Eli bilang bahwa Hana sedang mabuk. Karena mungkin pada zaman itu hal-hal yang wajar. Karena orang itu berbuat baik menurut pandangannya sendiri.
Jadi ketika Hana menangis, tidak mengeluarkan air mata, dengan tidak mencucurkan kata-kata, tidak mengeluarkan kata-kata, dengan gampangnya, yang Mary bilang bahwa Hana sedang mabuk. Karena kondisinya memang seperti itu. Pada zaman itu, Bapak Ibu sekalian. Dan pada zaman itu orang ketika berdoa pasti mengeluarkan suara. Dan pada saat itu juga Hana tidak melakukan seperti itu, tapi Hana cuma qomat hamid seperti itu. Dan dengan mudahnya seorang imam bilang bahwa Hana sedang mabuk. Dan kita juga bisa baca lagi, Bapak Ibu sekalian. Pada masa itu bukannya suatu hal yang mudah buat kehidupan seorang Hana. Pada 1 Samuel 2 ayat 12, ketika Hana datang ke dalam rumah Tuhan, ini benar-benar suatu proses yang sangat-sangat berat. Sebagai manusia, mungkin ya Bapak Ibu sekalian, kita bisa melihat ketika kita datang ke gereja pasti kita ngelihat gembalanya dulu. Betul gak? Bagaimana kehidupan gembalanya? Setelah itu kita melihat kehidupan anak-anaknya. Bagaimana kehidupan anak-anaknya nih? Benar gak? Beres apa enggak? Wajar seperti itu. Tapi bagi kehidupan Hana pada saat itu, kita lihat di sini bahwa anak-anak Eli adalah orang-orang yang dursila. Bahkan di ayat 17, orang-orang itu sangat memandang rendah korban untuk Tuhan. Jadi benar-benar situasi yang sangat sulit. Bukan dari kehidupan pribadi atau lingkar keluarga, tetapi dari situasi yang dialami oleh Hana. Itu merupakan suatu hal yang sangat-sangat sulit untuk Hana. Tetap bertekun dalam doa, terlebih untuk datang ke dalam rumah Tuhan. Bukan hanya itu saja Bapak Ibu sekalian. Kita bisa lihat lagi di ayat 1 Samuel 2 ayat 22. Bagaimana kedobrokan anak-anak Eli pada saat itu. Sangat-sangat luar biasa. Kalau kita bisa bayangkan betapa sulitnya Hana melawan keinginan supaya dia tidak bertekun dalam doa, untuk tidak datang dalam rumah Tuhan. Sangat-sangat sulit. Kalau bisa kita lanjutkan lagi 1 Samuel 3 ayat 1. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan dan tidak sering, Bapak Ibu sekalian. Jadi keadaan sekitar Hana benar-benar tidak mendukung Hana untuk tetap berdoa, Bapak Ibu sekalian. Kita tidak bisa atau kita tidak bisa mengharapkan impian kita yang akan kita impikan, atau keadaan yang situasi yang sekitar kita harapkan itu, Bapak Ibu sekalian, bisa mendukung iman kita bisa mendukung doa-doa kita. Tidak bisa. Mungkin kita berharap seperti itu. Tetapi kondisi kadang-kadang bertolak belakang. Tapi permasalahannya, apakah kita tetap bertekun di dalam doa-doa dengan kondisi yang ada, dengan situasi yang ada? Itu yang harus paling penting, Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai keadaan itu mengubah iman kita, mengubah doa-doa kita. Tapi biarlah doa-doa itu yang mengubah keadaan. Amin. Doa-doa itu yang akan mengubah keadaan. Ketekunan orang-orang yang berdoa itu akan mengubah keadaan, Bapak Ibu sekalian. Bukannya keadaan yang justru akan melemahkan orang-orang untuk berdoa. Keadaan yang melemahkan orang-orang untuk datang ke dalam rumah Tuhan. Jangan. Kita bisa lihat lagi, kita bisa lanjut lagi, Bapak Ibu sekalian. Kita sudah lihat bagaimana tentang kehidupan Hana. Kita kadang suka berbangga akan hari esok. Tapi firman Tuhan katakan di Amsal 27 ayat 1. Jangan memuji diri akan hari esok, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari itu. Namun di Matius pasal 6 ayat 34, kita juga tidak usah khawatir akan hari esok, karena hari esok akan mempunyai kesusahannya sendiri. Jadi bagaimana, yang paling penting adalah bagaimana hari ini kita menghidupi hari ini. Betul gak?
Bagaimana kita hidup hari ini dengan doa dan ucapan syukur, itu yang paling penting dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mengisi hari-hari kita dengan doa dan ucapan syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, bagi kita bisa mau lihat lagi, kita lanjut lagi ya Bapak Ibu sekalian, bagaimana kehidupan seorang Daniel. Kita bisa lihat di pasal 1, bagaimana seorang Daniel itu benar-benar tidak menajiskan dirinya dengan persembahan-persembahan berhala. Dia benar-benar mengkhususkan dirinya. Dan kita bisa lihat dari Daniel pasal 1 di situ, bahwa Daniel bukannya semakin kurus, karena dia tidak makan makanan yang mungkin disajikan oleh dewa-dewa, tetapi Daniel justru semakin sehat. Dan dikatakan di ayat 25 pada itu, selanjutnya kita bisa lihat di situ Bapak Ibu sekalian, bagaimana Daniel bisa lebih pintar, 10 kali lebih cerdas. Di Daniel pasal 1 ayat 20, Daniel bisa diberikan seperti itu. Dan di Daniel 1 ayat 17, Daniel mempunyai pengertian tentang berbagai penglihatan dan mimpi. Ini sangat-sangat luar biasa. Di Daniel pasal 1 kita sudah lihat bagaimana sosok Daniel yang kita mau bicarakan pada hari ini Bapak Ibu. Dan di dalam Daniel pasal 2 ayat 46, kita bisa melihat bagaimana seorang raja yang sangat-sangat memuji Daniel, sangat-sangat berterima kasih. Karena di ayat sebelumnya kita bisa melihat bahwa Daniel dapat mengungkapkan rahasia mimpi itu, dapat membuka apa yang dimimpikan oleh Raja Nebukadnezar. Dan di Daniel pasal 2 ayat 46, Raja Nebukadnezar katakan apa? Sujudlah Raja Nebukadnezar serta menyembah Daniel, juga dititahkan persembahan korban dan bau-bauan kepada Daniel. Dan ayat 46, lalu raja memuliakan Daniel. Dianugerahilah dengan berbagai pemberian yang besar, dan dibuatnya dia menjadi seorang penguasa seluruh wilayah Babel, dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Di ayat 48 kita bisa lihat bagaimana seorang raja benar-benar memuja Daniel. Tetapi Bapak Ibu sekali lagi, kadang-kadang keadaan hari ini tidak akan sama akan di masa yang akan datang, tidak akan sama. Jadi kita tidak bisa memuji akan hari esok, tapi juga bukan berarti kita khawatir akan hari esok. Tapi bagaimana kita lakukan yang terbaik pada hari ini dengan doa dan ucapan syukur, itu yang paling penting Bapak Ibu. Dan di Daniel pasal 3 ayat 1, kita bisa lihat di situ Bapak Ibu sekalian, bahwa seorang raja membuat suatu patung untuk dipuji. Dan kita bisa baca di situ bahwa patung itu juga ditabiskan juga. Bukan pelayan-pelayan Tuhan saja yang ditabiskan, tapi patung itu ditabiskan. Dan dikatakan bahwa semua orang harus menyembah patung itu. Dan kita bisa lihat hasilnya Bapak Ibu sekalian, bahwa Daniel tidak menyembah patung itu. Kita baca lengkap ya Bapak Ibu sekalian. Daniel pasal 3 ayat 13. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dengan dalam amarahnya dan geramnya untuk membawa Sadrah, Mesakh dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, ayat 14. Berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrah, Mesakh dan Abednego, apakah bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan? Maka sekarang jika kamu bersedia, demi kamu membunyikan sangkakala, seruling, kecapi, lebab, gambus, rebam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat. Tapi kamu tidak menyembah, kamu akan kucampakkan. Ketika itu juga dalam perapi yang menyala-nyala, dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari tanganku? Dan kita ketahui di ayat 17, orang-orang itu tidak menyembah. Tidak menyembah. Tidak bergiming sama sekali. Kita bisa lihat bagaimana seorang anak-anak muda yang dipakai oleh Tuhan, yang bahwa di kehidupannya benar-benar dibedakan, membedakan diri kehidupannya seperti itu, Bapak Ibu. Kita bisa lihat di sini. Dia benar-benar
dalam keadaan apapun juga. Sehingga di ayat 28 kita bisa lihat hasilnya. Bahwa itu akan menjadikan suatu kesaksian Bapak Ibu sekalian buat orang sekitarnya. Bahwa kehidupan mereka, walaupun apapun titahnya itu dilakukan oleh raja, dia tidak bergiming. Dia tidak bergiming Bapak Ibu sekalian. Kita bisa ayangin Bapak Ibu sekalian. Ayat 29, sebab aku mengeluarkan suatu perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa dan bahasa manapun yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego akan dipenggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Karena tidak ada Allah lain yang selain dapat melepaskan secara demikian itu. Kita bisa lihat di sini Bapak Ibu. Ketika orang-orang yang benar-benar bertekun, dalam keadaan apapun juga dia tidak bergiming, itu akan menjadi saksian. Itu akan menjadi saksian dalam kehidupannya. Mungkin kondisi yang sekarang dia hadapi itu tidak mengenakan, tetapi orang-orang itu tidak bergiming. Sadrak, Mesak dan Abednego kita bisa lihat di situ. Dia tidak bergiming sama sekali. Dan akhirnya hidupnya menjadi suatu kesaksian. Lanjut lagi pasal 6 Bapak Ibu sekalian. Ketika keadaan tenang, keadaan nyaman, di pasal 6 kita bisa lihat di situ bagaimana persekongkolan orang-orang yang mencoba menjatuhkan Daniel. Cuma ada satu celah, yaitu bahwa Daniel harus bisa melepaskan yang namanya Allahnya Daniel. Sehingga mereka membuat kesepakatan jahat. Selama 30 hari barang siapa menyampaikan permohonan kepada dewa atau manusia kecuali kepada raja akan dimasukkan ke dalam goa singa. Dan kita bisa lihat di Daniel pasal 6 ayat 11. 3 kali sehari Daniel berdoa memuji Allahnya seperti yang biasa dia lakukan. Keadaan tidak enak. Keadaan tidak bisa membuat orang itu berharap bahwa akan seperti ini, akan indah-indah dan sangat-sangat indah. Tidak mungkin bisa seperti itu Bapak sekalian. Tapi sekali lagi, jangan sampai keadaan itu mengubah doa-doa dan mengubah namanya iman kita. Amin. Ketika kita berharap, ketika kita beriman sama Tuhan, ketika kita bertekun dalam doa, walaupun keadaannya benar-benar sangat-sangat menghimpit kita, jangan sampai itu mengubah kita Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai. Dan kita bisa lihat ketika doa yang dipanjatkan bukannya tangan kita atau ke tangan Daniel dalam hal ini Bapak Ibu sekalian, kita bisa lihat bahwa pembalasan itu ada haknya Tuhan. Kadang-kadang kita kecewakan sama orang-orang di sekitar kita. Tapi ketika kita berdoa untuk mengampuni mereka, maka pembalasan adalah haknya Tuhan. Kita bisa lihat nasibnya orang-orang yang mencoba menjatuhkan anak-anak muda itu. Sadrak, Mesak dan Abednego sudah mencoba menjatuhkan kehidupan Daniel. Apa yang dia dapat oleh orang-orang itu? Perapian yang menyala-nyala, singa yang lapar. Bukannya hanya dia saja, tapi anak-anak dan keluarganya dia binasa. Inilah Bapak Ibu sekalian, bagaimana doa dan ucapan syukur itu sangat-sangat penting buat kehidupan kita Bapak Ibu sekalian. Suatu keadaan janganlah sampai mengubah itu. Dan kita lanjut lagi Bapak Ibu sekalian, dalam kehidupan Paulus, dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 24 sampai 34. Dan di ayat 25, Kisah Para Rasul 16 ayat 25, kita sama-sama baca. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka.
Kita baca ayat 23 dan 24. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Ayat 24. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke dalam ruang penjara yang paling tengah dan membungkuk mereka dalam pasungan yang kuat. Di ayat 25 kita bisa lihat situasi apa Bapak Ibu sekalian? Orang-orang ini memuji dan berdoa. Padahal sebelumnya mereka sudah mengalami namanya penderitaan. Mereka dipukuli, mungkin didera seperti itu. Mungkin dalam keadaan yang benar-benar mukanya bonyok atau tubuhnya benar-benar memar seperti itu. Dan pada malam hari itu mereka benar-benar dipasung. Suatu keadaan yang tidak enak. Benar-benar tidak enak. Untuk engkau mengucap syukur dan berdoa. Tetapi Paulus dan Silas melakukannya. Dan kita bisa lihat Bapak Ibu sekalian, ketika doa dan pujian dinaikkan, bukan hanya menjadi kekuatan buat kehidupan Paulus dan Silas, tapi ketika doa dan pujian dinaikkan, itu bisa menggoncangkan bumi. Amin. Bisa menggoncang bumi. Pada malam itu terlepas, gempa bumi terhebat terjadi. Pasungan itu terlepas, pintu-pintu penjara terlepas. Dan kita bisa lihat lagi bagaimana ketakutan, sangat-sangat ketakutan kepala penjara itu. Karena dia orang dipercayai untuk menjaga Paulus dan Silas. Sehingga dia benar-benar pengen bunuh diri. Karena dia merasa bahwa tugasnya gagal. Tapi kita bisa melihat dari kehidupan Paulus, dia tidak kabur. Dia tidak memanfaatkan situasi untuk kabur. Dia tetap ada di situ. Dan dari itu, kepala penjara bisa melihat siapakah Paulus. Dan Alkitab mencatat Ibu sekalian, Kisah Para Rasul 16 ayat 33. Pada jam itu juga kepala penjara membawa mereka dan membasuh bilu mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri di baptis. Kondisi yang sangat-sangat tidak enak. Tapi ketika kita bertekun dalam doa dan ucapan syukur, bukannya menjadi kekuatan buat kehidupan kita sendiri saja, tetapi itu menjadi suatu kesaksian buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Kita bisa melihat bagaimana kehidupan Sadrah, Mesak dan Abednego menjadi suatu kesaksian. Dan juga kita bisa lihat bagaimana kehidupan Daniel menjadi suatu kesaksian. Dan kita juga bisa melihat bagaimana kehidupan Paulus menjadi suatu kesaksian. Dan Hana mendapatkan berkat. Dan anaknya bernama Samuel itu diberikan untuk Tuhan. Karena apa? Doa yang bisa mengubah keadaan Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kehidupan kita akhir-akhir ini? Apa keadaan yang mengubah doa-doa kita atau iman kita? Sehingga kita mulai malas untuk beribadah. Sehingga kita malas sudah untuk bertekun dalam doa. Sehingga kita sudah mulai malas untuk memuji nama Tuhan. Atau tetap kita bertekun di dalam doa-doa kita. Dan saya yakin percaya, seperti pujian yang kita nyanyikan, waktu Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kita, itu pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Apa yang kita gumulkan selama ini, kita imani itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Di saat yang tepat, Tuhan beri dalam kehidupan kita. Amin.
Allah yang telah mati dan Allah yang telah bangkit, Allah yang hidup, Allah yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang tidak pernah berubah dari dulu hingga sekarang dan sampai selama-lamanya. Dia tahu apa yang kita hadapi pada hari ini, dan dia tahu kan hari esok. Amin. Bapak Ibu sekalian, saya tutup dengan suatu kesaksian. Bagaimana beberapa tahun yang lalu, ketika seorang ibu yang mempunyai seorang anak yang terbaring dalam ruang NICU, saat itu dia benar-benar tidak berdaya, karena seorang anak yang di dalam bayi yang dalam ruang NICU itu benar-benar dipasangi alat yang sangat-sangat membuat orang tua tidak sanggup untuk melihat. Namun seorang ibu itu tetap berdoa, tetap bertekun dalam doa, dan seorang bapak tetap mengasihi, tetap berdoa ketika anaknya di dalam ruang NICU itu. Dan ketika ibu itu bertekun dalam doa, dan bapak itu bertekun dalam doa, dan keluarga itu bertekun dalam doa, hidup menjadi suatu kesaksian. Kenapa? Karena saya yang mengalami itu, Bapak Ibu. Tuhan menggerakkan saya. Saya nggak tahu keadaan dia pada saat itu. Ibu itu saya tidak tahu keadaannya. Tapi entah bagaimana, pada saat itu saya mendengar istri saya menelpon. Oh iya, gimana? Aduh, sangat berat gitu, seperti itu Bapak saya. Sehingga saya dengan cepat sekali saya buka WhatsApp, saya langsung hubungin teman-teman, dan nggak beberapa lama saya kirim ke ibu tersebut sejumlah uang. Tapi ketika saya konfirmasi dengan istri saya bilang, enggak, dia enggak nelfon, saya enggak sedang berbicara dengan dia. Saya bilang, tapi saya dengar kamu sedang ngomong, saya ngelihat kamu sedang ngomong. Bapak Ibu sekalian, kalau bukan karena doa dari seorang ibu, dari seorang ayah yang benar-benar berharap anaknya sembuh, mukjizat terjadi, Tuhan gak mungkin menggerakkan. Tuhan gak mungkin Tuhan kasih saya penglihatan seperti itu. Dan Tuhan tidak mungkin menggerakkan orang-orang yang saya kirimin WhatsApp secara cepat untuk mentransfer uang-uang. Gak mungkin Bapak Ibu saya. Gak mungkin. Tetapi ketika seseorang bertekun dalam doa dan ucapan syukur, Tuhan bisa menggerakkan siapa saja. Dan Tuhan bisa melakukan mujizat. Amin. Kita nggak tahu, tapi saya yakin dan percaya pertolonganku cuma datang dari Tuhan. Amin. Pertolongan kita cuma datang dari Tuhan. Jangan andalkan manusia, tapi andalkan Tuhan yang hidup. Dan dia punya cara banyak sekali untuk menjawab soal-soal kita. Dan dia bisa memakai siapa saja dengan cara yang ajaib. Tepat waktunya. Tepat waktunya. Mari Bapak Ibu saya nggak bisa panjangkan. Kita tutup Alkitab kita. Kita mau berdoa, kita mau mengucap syukur buat hari ini Bapak Ibu sekalian. Kita pejamkan mata kita. Buat karyamu, buat salah rancanganmu, ku beri syukur
dan pujian bagimu. Katakan, beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, sebab yakin rahmat-Mu sertaku. Amin, amin, amin. Ya Rabbas syikila lalabas syikila. Buat segala hal yang tak ku mengerti, dengan iman ku serahkan padamu. Katakan, beri syukur, beri puji, Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji. Ya Rabbas syikila lalabas syikila lalabas ya Rabbas syikila lalabas syikila lalabas syikila lalabas syikila lalabas syikila. Karyamu beri syukur dan bagimu. Beri syukur, beri puji, aku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu sertamu. Sama-sama kita bangkit berdiri, Bapak Ibu sekalian. Mari pujian ini naikkan. Mari kita mau bawa doa-doa kita pada hari ini kepada sama Tuhan. Saya yakin percaya ketika kita berdoa dan ucapan syukur sama Tuhan, Tuhan akan memberkati kita indah pada waktunya. Tuhan akan jawab kita pada saat yang tepat. Dan itu yang terbaik yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Jangan keadaan yang mengubah doa-doa kita, tapi bila doa-doa kita yang akan mengubah keadaan. Dan iman itu Allah mendatangkan kebaikan buat kehidupan kita. Berdoa Bapak Ibu sekalian, biarlah musik dan singer dan WA menyanyikan pujian ini. Bapak Ibu sekalian boleh berdoa sama Tuhan. Berdoa secara pribadi, lepas pribadi pada hari ini sama Tuhan. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Berdoa. Berdoa apa yang kau kumpulkan akhir-akhir ini. Berdoa kepada Allah yang hidup. Jangan andalkan manusia, tapi andalkan Tuhan. Ya, andalkan Tuhan. Dengan berdoa berarti kita mengandalkan Tuhan. Dengan berdoa berarti kita mengandalkan Tuhan. Bukan mengandalkan kekuatan kita, bukan mengandalkan kekuatan manusia, tapi kita mengandalkan Tuhan. Berdoa, berdoa pada hari ini. Ya Rabbas syikila lalabas syikila lalabas syikila lalabas syikila lalabas syikila. Dari tempat ini Tuhan, hamba berdoa Tuhan, buat setiap pergumulan yang ada pada hari ini Tuhan. Kau tahu segala perkara, Kau tahu segala doa-doa yang kami panjatkan pada hari ini Tuhan. Dan Kau tahu setiap tetesan air mata Tuhan.
hamba manusia biasa Tuhan. Kuduskan hamba Tuhan. Kami berkat-Mu Tuhan pada hari ini Tuhan. Kami curahkan berkat-Mu Tuhan pada tangan-tangan terangkat, kepada orang-orang yang menetes air mata, kepada hati-hati yang menangis Tuhan, kepada orang yang merasa berat pada hari ini Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kau berikan kepasan, Kau berikan kelegaan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Berikan mereka kemenangan, berikan mereka iman, berikan mereka ketekunan dalam doa mereka Tuhan. Dalam nama Yesus. Ya, mereka dapat memerangi Tuhan. Mereka dapat dengan pedang. Mereka dapat menggunakan senjata iman mereka Tuhan. Mereka dapat berdiri teguh dalam iman mereka Tuhan. Tidak goyah oleh keadaan, tapi doa mereka mengubah keadaan itu Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kau baik dan sangat baik. Kami mau terima berkat-Mu Tuhan. Kami mau terima berkat-Mu. Terima kasih. Kau baik dan sangat. Terima kasih ya Ramashikira Palabashikira 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 Ida Palabashikira Palabashikira Palabashikira. Terima kasih Roh Kudus. Baik. 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 Terima kasih. Ya. Terima kasih Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan. Amin. 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 Silakan dulu Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberkati. Saya kembali kepada Bapak Gembala. Siapa diberkati, lambaikan tangan buat Tuhan ya. Oke, beri kemuliaan buat Dia. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan ingatkan kembali. Ya, makalah kitab ulangan ya. Kenapa kitab ulangan hanya ulang, diingatkan. Bahkan Tuhan berbicara kepada orang tua, ingatkan anak-anakmu tahu di dahi dan tangan. Pasti artinya ulang, diingetin ya. Betapa penting kita hidup dalam doa. Sebab Tuhan katakan, rumahku disebut rumah doa. Ya, jadi kita saja tidak salah kalau berdoa di gereja. Gak salah kita berdoa di rumah, gak salah. Pokoknya yang intinya doa, ya. Tetaplah berdoa. Kita lihat bagaimana Hana dan situasinya mencekam, keadaan sedemikian rupa. Bahkan Daniel, bagaimana keadaan situasi yang sedemikian rupa. Bahkan Paulus, keadaan yang sedemikian rupa. Pada Kasus 16 ayat 23 itu dia diderah. Ya, istilahnya harus mengalami penderitaan. Pada ayat 25 dia tetap memuji, dia berdoa ya. Jadi dalam keadaan sulit, masalah, problem yang kita hadapi, tetap berdoa ya. Tetap jangan, Tuhan gak dengar doa saya, Tuhan dengar ya. Allah yang saudara sembah itu adalah Allah yang hidup. Dia hidup, dia sanggup menolong dan menyayangkan saudara. Jangan pernah pesimis, optimis ya. Tepat, percis dan tidak terlambat pertolongan Tuhan. Nanti kalau akan rasakan kebaikan Tuhan ya. Oke, kita akhiri ibadah kita kepada Tuhan. Tiada kata yang manis selain ucapan syukur dan terima kasih kepada Bapa di surga. Buat kasih-Mu yang begitu besar yang Kau berikan di hidup kami. Kalau pagi hari ini Tuhan, Engkau mendidik kami kembali. Sebagaimana firman-Mu berkata, tetaplah berdoa. Sekalipun situasi tidak mengizinkan dan keadaan tidak seperti apa yang kami harapkan, tetapi kami belajar. Di dalam keadaan kesulit, Hana tetap berdoa. Di dalam keadaan sulit, Daniel tetap berdoa. Di dalam keadaan sulit juga Paulus, di mana dikatakan firman Tuhan dia diderah, tetap dia berdoa. Demikian juga kami yang hadir.
Di saat dunia yang tidak menentu, kami tidak tahu kapan pandemi akan berlalu. Tapi satu perkara, kami tetap berdoa. Ada hubungan dengan Tuhan selalu. Ada lekat dengan Tuhan selalu. Dan kami percaya doa orang benar besar kuasanya. Elia manusia biasa sama seperti kita. Dia doa sungguh-sungguh, Elia dijawab oleh Tuhan. Dan doa-doa kami pasti dijawab oleh Tuhan. Kami pulang tidak takut lagi. Kami pulang tidak cemas lagi. Kami pulang tidak bingung lagi. Kami pulang tidak khawatir lagi. Kami serahkan segala beban-beban masalah kami di bawah kaki salibmu saja. Kami percaya kemenangan-kemenangan Kau berikan dalam hidup kami semua. Pakai hambamu, Bapak Pendeta Michael sebagai alatmu. Sebentar sore juga Kau pakai beliau sebagai alatmu Tuhan. Biar setiap perkataan menjadi berkat buat kami. Terima kasih Bapa di surga, berkat saudara kami yang berulang tahun pada hari ini. Kau pelihara selama sekian puluh tahun. Kau tetap memberkati apa yang Tuhan mereka. Berkati mereka yang ulang tahun pada ulang tahun pernikahan pada minggu ini. Kau juga berkati apa yang menjadi kebutuhan mereka. Biar keluarganya bahagia, keluarganya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami akan berpisah satu lain. Sebelum kami berpisah, kami juga belajar untuk melakukan firman Allah. Jangan kedatangan Tuhan dengan tangan hampa. Maka pada pagi hari ini, untuk melengkapi suatu ibadah, kami juga akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Seberapa yang kami berikan dengan hati yang sukarela, dengan hati yang tulus, karena mengasihi Engkau, dengan tidak terpaksa, karena kami mencintai Engkau. Sebagaimana jemaat Makedonia, sekalipun sangat miskin, tetapi kaya dan kemurahan. Dan kami memberi karena kami mengasihi Engkau dan mencintai Engkau. Dan kami juga memberikan korban syukur, hak milik kepada Tuhan. Semua kami lakukan dengan cinta. Kami lakukan tidak motivasi lain. Kami percaya sesuatu dilakukan dengan kasih. Engkau tidak akan meninggalkan kami. Firman Allah berkata, orang yang menabur cucuran air mata pulang dengan sorak-sorai. Kembalikan lewat buat tangan, pekerjaan, usaha, anak, mantu dan cucunya dengan berkat-berkat dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Lebih pada Tuhan, Kau yang rohani Kau berkati, yang jasmani juga Engkau akan memberkati. Firman-Mu berkata, carilah kerajaan Allah dan kebenaran, selebihnya Kau juga akan berkati. Bicara selebihnya, bicara makan minum, dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi Bapa di surga tahu kebutuhan kami, di mana besok kami minggu besok kami cari nafkah Tuhan. Setai perjalanan kami pergi dengan selamat, pulang dengan selamat. Jangan satu pribadi pun terpapar virus corona. Engkau lindungi kami, keluarga kami meyakinkan Tuhan hidup. Dan firman Allah berkata, diberkatilah baku nasimu, diberkati adonamu, diberkati keluar masukmu. Apa yang saudara kerjakan berhasil. Bukan jadi ekor, tapi akan kepala. Bukan menurun, akan naik. Bahkan setiap tapak kaki diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sedang kekasih, bukanlah tangan saudara. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinai engkau dan wajahnya, Tuhan memberi engkau kasih karunia, Tuhan memberi wajahnya kepada saudara, Tuhan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyertai saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang.